Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Rain Sawala dengan NIM 0492255529 di Prodi Sistem Informasi, dan pada kali ini saya akan menjalankan tugas 2 dari Prodi Jaringan Komputer dari mata kuliah Jaringan Komputer untuk mempraktikkan setiap materi dalam command line. Dari situ kita akan mencoba semua perintah. Dari sini ada 20 perintah. Kita mulai mungkin dari nomor 1. Di sini saya udah siapin CMD berikut dengan perintah yang akan dijalankan di sebelah kanan. Untuk perintah CD sendiri di sini adalah untuk masuki dari dalam directory. Jadi apabila kita sekarang ada di C user Ragil dan kita mau masuk ke directory dokumen, kita bisa melakukan CD dokumen dan akan masuk seperti berikut. Apabila ingin keluar, kita CD titik-titik spasi titik-titik dan kita akan balik lagi ke directory sebelumnya yang setelah kita masuki. Kurang lebih seperti itu, masuk dan keluarnya menggunakan CD dan keluar untuk CD spasi titik-titik. Dan untuk selanjutnya itu ada di CLS. CLS itu perintah untuk mengclear all screen atau all sintak yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi beberapa di sini sudah ada perintah CD. Apabila kita melakukan CLS itu akan menghapus semua. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya untuk CD CLS slash tanda tanya kurang lebih masih sama. Deskripsi sih lebih menampilkan help di dalam. CLS dia di sini menggunakan CCMD PowerShell. CLS apabila di CMD CLS dari mungkin ada perbedaan di PowerShell dan CMD. Saya coba lanjut menggunakan CMD dibanding PowerShell. Untuk CLS sendiri itu menampilkan bantuan help dari deskripsi, bisa dibilang. CLS garis miring tanda tanya itu menampilkan tampilan apa perintah apa yang akan kita lakukan. Dari sini deskripsinya sudah terlihat clear di screen menggunakan CLS garis miring tanda tanya. Dan juga dari dir garis miring tanda tanya kita bisa menampilkan daftar opsi tambahan atau switch yang bisa digunakan dengan perintah dir. Dari sini, ini adalah beberapa perintah yang bisa kita gabungkan dengan dir. Di sini ada A, B, C, D, E, dan berikut spesifik atau penjelasan dari dalam perintah-perintah tersebut. Ada A, B, C, D, L, N, O, P, Q, R, S, T, dan kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita bisa contohkan satu dir garis miring A, nah itu ada list dari keseluruhan, kita bisa masuk ke dalam directory apa saja yang ada di dalam sini. Dan kita bisa hilangkan dulu menggunakan CLS, dan lanjutnya bisa di nomor 5 IP config. IP config ini untuk menampilkan informasi konfigurasi IP dasar dari setiap adapter jaringan, lebih ke IP address, subnet mask, dan default gateway. Dan di sini bisa kita coba IP config. Nah, di sini beberapa ada media state, LAN, dan konfigurasi jaringan lain di dalamnya. Lanjut kita ke IP config all, kurang lebih sama, tapi ini mungkin lebih deskriptif lagi karena akan menjabarkan seluruhnya. Di sini ada
BIOS, ada DHCP enable, ada mungkin yang lebih sering kita gunakan itu ada di sisi IPv6 address dan juga di sisi DHCP subnet mask yang lebih seperti itu. Kita bisa lanjut ke dalam perintah selanjutnya di sisi ipconfig tanda tanya. ipconfig ini bisa dibilang untuk menampilkan daftar lengkap opsi dan deskripsi dan perintah ipconfig. Di sini bisa perintahnya juga, contoh example dan juga option-option yang ada di dalamnya. Apabila kita menggabungkan dengan ipconfig, bisa kita ipconfig/all dan penjelasannya show detail information, renew, release dan sebagainya. Selanjutnya di ipconfig/release. Nah, di sini ipconfig release itu melepaskan alamat IP dari adapter jaringan. Kalau jika kita menggunakan DHCP, kita bisa disconnect atau lepas dari jaringan IP, dari adapter jaringan. Dan juga IP config renew itu meminta alamat IP baru dari server DHCP. IP config/renew. Nah, di sini kita melepaskan alamat IP dari adapter meminta alamat IP baru dari server DHCP. Ini kita bisa dapetin IP baru, kurang lebih seperti itu. Dari sini deskripsi yang bisa saya dapatkan itu lebih kurang meminta alamat IP baru dari server DHCP. Dan selanjutnya itu di ipconfig display DNS. ipconfig/display DNS itu menampilkan cache DNS resolver lokal. ipconfig/display DNS. Itu bisa menampilkan cache DNS resolver lokal. Ini akan terus berjalan tanpa nanti kita bisa stop. Nah, kurang lebih seperti itu tadi tampilan yang kita lakukan kalau kita melakukan ipconfig/display DNS. Dan selanjutnya menghapus cache DNS resolver untuk memperbarui informasi DNS, kita gunakan ipconfig+DNS. ipconfig+DNS. Nah, kita bisa melakukan atau menghapus cache DNS resolver untuk memperbarui informasi DNS di komputer kita. Dan juga ipconfig register DNS. Nah, the request memaksa komputer untuk mendaftar ulang namanya ke DNS server. Itu untuk ipconfig. Sampai sini kita lanjut ke bagian ping. Ping itu lebih deskripsinya itu kita mengirim paket ICMP ke alamat IP atau domain untuk menguji konektivitas jaringan. Contoh kita mau ngetes dari sisi server kita yang kita punya, atau dari bisa juga untuk mengecek internet yang kita punya di komputer kita itu udah connect dengan baik atau belum. Kita bisa biasanya untuk melakukan ping ke Google. Sini coba saya contohkan ping ke google.com. Nah, di sini kita bisa lihat respon dari google.com itu mendapatkan respon, dia tetap bisa connect dan 0% loss. Lebih untuk ping yang biasa kita sering lakukan untuk ngecek suatu jaringan atau server itu bisa masih terhubung atau tidak. Dan selanjutnya kita masuk ke netstat. Kalau kita coba lihat deskripsinya dari sisi menampilkan daftar koneksi jaringan aktif
atau port yang digunakan dan status koneksi TCP atau UDP. Nah, kita bisa gunakan NetStar. Nah, di sini kita bisa lihat dari sisi daftar koneksi jaringan aktif apa saja yang ada di komputer lokal kita sekarang. Kurang lebih ini TCP beberapa yang ada di komputer saya. Kita bisa close menggunakan Ctrl C. Oke, itu dari NetStar. Lanjut ke tracer. Tracer itu kita gunakan biasanya untuk menelusuri jalur jaringan dari komputer ke alamat tujuan. Itu berguna untuk melihat rute dan titik kegagalan. Kita bisa buka tracer. Nah, tracer. Nah, kurang lebih ini beberapa option yang bisa digunakan di tracer. Jadi ya, kalau hanya tracer saja, dia biasanya untuk meminta komen tambahan yang lain lagi. Misalkan tracer, kita coba mungkin tracer min D. Tracer targetnya specific address. Kita bisa coba menggunakan tracer root. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba kita cantumkan lagi tujuan yang ingin kita coba untuk menelusuri jalur jaringan dari komputer ke alamat tujuan. Nah, ini di belakangnya kita cantumkan alamat tujuan yang ingin kita coba tracing. Dan selanjutnya ada di ping. Ping itu mungkin kombinasi dari ping dan tracer yang memberikan analisa performa jaringan tiap hop dengan statistik. Atau kita bisa coba ping min G host list. Di sini kita coba min G google.com. Nah, di sini coba ping dan tracing secara bersamaan atau mungkin bisa dibilang memberikan analisa performa jaringan dengan statistik. Oke, di sini sudah tes komplit. Itu dari sisi ping. Lanjut kita ke NS lookup. Dari NS lookup itu kita menyediakan perintahnya itu menyediakan informasi DNS atau mencari IP dari nama domain atau sebaliknya. Kita bisa coba contohkan NS lookup ke google.com. Nah, non authorized author kurang lebih seperti ini perintah dari NS lookup google.com. Nah, server unknown, addressnya demikian, dan address yang lainnya. Oke, lanjut kita ke Nets ini perintah tingkat lanjut untuk mengkonfigurasi pengaturan jaringan. Kita coba contoh net IP reset. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini lebih untuk perintah tingkat lanjut untuk mengkonfigurasi pengaturan jaringan. Selanjutnya kita ada di route. Route itu menampilkan dan memodifikasi tabel routing jaringan lokal. Contoh bisa kita lakukan route print. Nah, di sini tampil hasil dari perintah route print. Itu menampilkan tabel routing jaringan lokal kita. Dan yang terakhir itu ada di net. Net itu perintah multifungsi untuk mengelola jaringan dan sistem Windows. Contoh kita bisa ke net user, net share, net use atau net start. Kita coba ke net user. Nah, ini berikut net user di lokal saya menampilkan atau perintah multifungsi untuk mengelola jaringan dari sistem Windows. Itu untuk net user yang saya miliki, user
SQL Server dan juga net share. Nah, itu bisa saya lihat di sini ada hasil yang berbeda, dan net use the connection will be remember. There are no entries in this level. Okay. Mungkin harus ada perintah tambahannya lagi, atau di net start. Nah, net start ini lebih seperti ini hasil yang kita dapatkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya belum atau jarang menggunakan semua perintah-perintah yang ada di sini, karena belum banyak familiar dan belum banyak saya gunakan juga di kegiatan sehari-hari. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.